Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa Masjidil Haram bukan hanya sekadar tempat ibadah suci umat Islam? Masjid ini menyimpan sejarah yang luar biasa, dimulai dari jejak Nabi Ibrahim alaihissalam hingga menjadi pusat peribadatan miliaran umat muslim saat ini. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak sejarah Masjidil Haram, mulai dari pembangunannya bersama Nabi Ismail, peristiwa agung yang menyertainya, hingga perubahan besar sepanjang zaman. Masjidil Haram adalah masjid tertua di dunia, dan di sanalah terletak Ka'bah, kiblat umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Tempat ini bukan hanya menjadi saksi sejarah kerasulan, tetapi juga menjadi pusat spiritual yang tak tergantikan. Dari zaman para nabi, masa keemasan Islam, hingga era modern saat ini, Masjidil Haram terus berkembang, namun tetap memancarkan keagungan dan kesuciannya yang tak ternilai. Mari kita selami bagaimana Masjidil Haram dibangun pertama kali, apa saja peristiwa besar yang terjadi di dalamnya, dan bagaimana Allah memuliakan tempat ini sepanjang zaman. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Al-Maghfirah Channel, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Islam penuh makna seperti ini. Kisah Masjidil Haram dimulai jauh sebelum datangnya Islam sebagai agama terakhir. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di sebuah lembah yang tandus. Itulah awal dari sejarah yang agung. Lembah itu adalah Makkah, yang kemudian menjadi pusat peradaban spiritual umat Islam. Di tempat itulah Allah menghendaki sebuah bangunan suci berdiri, yaitu Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian membangun Ka'bah atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 disebutkan, "Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Pembangunan Ka'bah ini dilakukan dengan penuh pengorbanan, keimanan, dan ketaatan total kepada perintah Allah. Setelah Ka'bah berdiri, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia agar datang menunaikan ibadah haji. Seruan itu diabadikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-27. Hebatnya, meskipun hanya sebuah seruan dari gurun yang sepi, panggilan itu menggema hingga hari ini. Jutaan manusia dari seluruh dunia datang setiap tahun ke tempat yang dulu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail itu sebagai bukti kekuasaan Allah dalam menjaga rumahnya. Tempat suci ini tidak hanya menjadi pusat peribadatan, tapi juga menjadi poros sejarah umat manusia dalam bertauhid. Ka'bah adalah simbol penyatuan umat muslim, sebuah tempat yang menjadi titik temu dari semua arah, menyatukan hati dalam satu tujuan, menyembah Allah. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai menyimpang. Setelah wafatnya Nabi Ibrahim, penduduk Makkah mulai memasukkan berhala ke dalam Ka'bah. Berhala-berhala itu terus bertambah hingga mencapai ratusan jumlahnya. Masjidil Haram yang suci menjadi pusat kesyirikan. Masyarakat Quraisy pada masa itu, meski masih menghormati Ka'bah, sudah jauh menyimpang dari tauhid yang diajarkan Ibrahim. Datangnya Nabi Muhammad ke Makkah membawa cahaya kebenaran. Ketika beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro, perubahan besar mulai terjadi. Masjidil Haram menjadi tempat beliau berdakwah, meski dengan penuh tekanan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Setelah perjuangan panjang, Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah dan kemudian kembali ke Makkah dalam peristiwa Fatu Makkah. Pada saat penaklukan Makkah, Rasulullah masuk ke Ka'bah dan menghancurkan seluruh berhala yang ada. Beliau membersihkan Ka'bah dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Masjidil Haram kembali suci dan murni, menjadi tempat ibadah kepada Allah semata. Inilah puncak kemenangan Islam atas syirik dan awal dari kebangkitan peradaban tauhid. Setelah berabad-abad sejak dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Masjidil Haram kembali menjadi pusat perhatian ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Pada masa awal dakwah di Makkah, Ka'bah dan sekitarnya dikuasai oleh kaum Quraisy yang menyembah berhala dan menjadikan tempat suci itu sebagai pusat ritual jahiliyah. Meski begitu, Rasulullah tetap menghormati tempat tersebut dan menjadikannya kiblat pertama dalam salat sebelum dipindahkan ke Masjidil Aqsa dan kemudian kembali ke Ka'bah pada tahun ke-8 Hijriyah.
Ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah dalam peristiwa Fatu Makkah, beliau langsung membersihkan Ka'bah dari lebih dari 360 berhala yang mengelilinginya. Dengan penuh hikmah dan kekuatan ilahi, Rasulullah mengembalikan kemurnian tempat suci itu sebagai pusat tauhid, tempat hanya untuk menyembah Allah semata. Inilah momen yang menandai kembalinya Ka'bah kepada fitrah awalnya, sebagaimana didirikan oleh Ibrahim dan Ismail setelah pembebasan Makkah. Rasulullah menjadikan haji sebagai ibadah yang disyariatkan secara sempurna. Haji Wada, atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, menjadi momen penting di mana jutaan umat muslim dari berbagai penjuru berkumpul di Masjidil Haram untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dalam khutbah terakhirnya, Nabi mengingatkan tentang pentingnya persaudaraan, keadilan, dan ketakwaan. Semua disampaikan di tengah kemuliaan tanah haram itu. Masjidil Haram pada masa Rasulullah masih sederhana secara bangunan, namun sangat agung secara makna. Tanahnya adalah tempat di mana wahyu diturunkan, tempat Rasulullah bertawaf, bersujud, dan berdoa. Hati umat Islam di seluruh dunia tertambat ke sana karena Rasulullah menjadikannya sebagai pusat orientasi ruhani umat. Setelah wafatnya Rasulullah, para khalifah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan pembangunan dan perluasan Masjidil Haram. Khalifah Umar adalah yang pertama melakukan perluasan wilayah di sekitar Ka'bah untuk menampung jamaah yang semakin banyak. Perluasan ini terus dilakukan seiring bertambahnya umat Islam. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah pun turut serta memperindah dan memperluas Masjidil Haram. Mereka membangun lengkungan-lengkungan indah, tempat wudhu, dan penginapan bagi jamaah haji. Pada masa dinasti Utsmaniyah, arsitektur Masjidil Haram berkembang pesat dengan sentuhan seni Islam yang luar biasa. Pilar-pilar besar, langit-langit tinggi, dan sistem pencahayaan mulai diterapkan. Kemegahan Masjidil Haram terus bertambah, namun tetap mempertahankan kesucian dan fungsinya sebagai rumah Allah. Setiap generasi Islam merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat tempat ini, karena keberkahannya melimpah hingga hari kiamat. Tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi selain rumah Allah ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan salat di tempat lain. Keutamaan ini menjadikan Masjidil Haram bukan sekadar bangunan bersejarah, tapi juga pusat spiritual yang paling agung pada era modern, terutama setelah masuknya wilayah Hijaz ke dalam pemerintahan Arab Saudi. Masjidil Haram mengalami renovasi besar-besaran. Teknologi canggih diterapkan, sistem pendingin, pengelolaan jamaah, dan fasilitas haji menjadi lebih tertata. Bangunan Ka'bah tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya, sementara bangunan masjid diperluas hingga bisa menampung lebih dari 2 juta jamaah. Lantai masjid kini dilapisi marmer dingin, ditopang ratusan pilar megah, dan memiliki sistem audiovisual terbaik. Eskalator, lift, bahkan jalur khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas turut disiapkan. Semua ini menunjukkan bagaimana Allah memelihara Ruminiyah melalui tangan hamba-hambinya yang mencintainya. Namun di balik segala kemegahan itu, ada pelajaran besar yang harus kita renungkan, bahwa Masjidil Haram adalah simbol tauhid, pengorbanan, dan perjuangan para nabi. Ia mengajarkan kita untuk menjaga hati tetap tertaut kepada Allah, menjaga kesucian jiwa, dan selalu mengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga kisah Masjidil Haram ini menginspirasi kita untuk lebih mencintai rumah Allah, menjaga syalat, dan memperjuangkan nilai-nilai tauhid. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kita terus berbagi kisah penuh hikmah dan sejarah Islam yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.